Oke guys, selamat datang kembali sama si Kakang Prabu yang pastinya tetap di channelnya Kuma Aing. Nah, gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu dan semakin sukses guys. Nah, di kali ini si Kakang Prabu akan ngebahas alur filmnya yang berjudulkan Burning Bright. Film yang berdurasi 86 menit ini tidak akan membiarkan atau memberikan kalian kesempatan untuk bernapas. Bagaimana kepintaran Kelly bisa meluputkannya dari si harimau meski ia harus dadas karena cakaran hewan buas itu. Oke, sebelum kita mulai dari awal ceritanya, jangan lupa untuk di-subscribe. Sebuah taman safari lokal sedang dikembangkan. Sang pemilik yang bernama John membeli seekor harimau untuk dijadikan salah satu hewan koleksinya. Di saat yang sama, Kelly sedang membawa adiknya yang autis yang bernama Tom untuk mendapat perawatan atas penyakitnya ke rumah sakit. Begitu hendak bayar biaya perawatan, semua akses pembayaran Kelly ditolak. Kelly segera menelpon bank dan memberitahu bahwa John telah menarik semua uangnya dan menutup rekening. Semuanya itu membuat Kelly murka. Kelly akhirnya datang ke kediaman John untuk meminta uangnya kembali, namun John menolaknya. Kelly semakin panas. Ia mengatakan bahwa ibunya yang telah meninggalkan uang tersebut sebagai warisan untuk membiayai pengobatan Tom dan kuliahnya Kelly. Alih-alih mendengarkan keluhan Kelly, si John dengan santainya mengatakan bahwa uangnya sudah habis cenah untuk membeli harimau dan tidak ada wasiat resmi soal uang. I don't have it. How could you not? Mendengar hal itu, si Kelly kehel. Ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain istighfar. Ia juga harus menunda kuliahnya hingga 2 semester dengan alasan masalah keuangan. Bukannya atau iba, si John malah mempersiapkan rumahnya untuk ditutupi rapat karena akan ada badai menerjang, cenah katanya. Malam pun berlalu dan badai mulai datang. Kelly baru saja terbangun dari mimpi buruknya dan hendak pergi ke dapur untuk mengambil minum. Di saat yang sama, pintu depan rumah terbuka dan seekor harimau dilepaskan ke dalam rumah oleh si John tersebut. Saat sampai di dapur, ia mendapatkan pesan bahwa John sedang pergi. Begitu akan kembali ke kamarnya, si Kelly melihat harimau tersebut sedang kukurilingan di ruang tamu. Kelly pun sangat rewas dan panik. Ia segera meraih seluruh jendela dan pintu, namun semua sudah dikunci mati oleh si John ini untuk melindungi rumah dari badai alasannya. Kelly sangat ketakutan. Ia segera berlari ke kamar adiknya dan si Tom sudah tidak ada. Kelly mikir bagaimana caranya untuk bisa keluar dari rumah dan menemukan adiknya tersebut. Ia mencoba untuk meminta bantuan lewat telepon, namun sambungan lagi gangguan karena dihantam badai. Ia lantas mencoba mencari HP-nya kemana-mana. Dia baru ingat kalau dia meninggalkannya di tempat laundry, tempat nyese. Harimau itu terus mencari mangsa. Dia kelaparan dan akan mengagayam apapun yang kelihatan sebagai makanannya. Hal tersebut jelas membahayakan Kelly dan Tom. Kelly pun dengan segera turun ke rebana untuk mengambil HP-nya. Dia menghindari harimau itu berulang kali dan berhasil menemukan HP lantas meminta bantuan. Layanan 911 pun sedang sibuk. Mengingat tingginya permintaan layanan bantuan, ia lantas mencoba menelpon ayah tirinya, namun HP-nya ditinggal di mobil. Sementara si John sedang di dalam bar mabuk-mabukan. Tak lama setelah melakukan pemanggilan, harimau itu menerjang dan masuk.
Kelly langsung naik dan masuk ke dalam saluran cucian yang berada di atas huluna. Ia bertahan selama mungkin di sana. Sementara si harimau itu bolak-balik hayo kukurilingan mengendus bau Kelly. Kelly mencoba memanjat dan tiba-tiba saja kesang nasi Kelly ini jatuh ke bawah sampai akhirnya Kelly mencoba terus memanjat dan berhasil masuk ke kamar di mana Tom ternyata nyumput di sana. Kelly dan Tom akhirnya seperti uucingan sama harimau itu. Beberapa kali Kelly harus menghadapi harimau tersebut seorang diri hingga mengalami pendarahan hebat akibat cakaran harimau. Kelly akhirnya sempat masuk ke sebuah ruangan dan mengganjal pintunya, sementara dia merawat lukanya. Di ruangan tersebut Kelly mendapatkan kenyataan pahit. Ternyata John, si ayah tirinya, telah mengambil seluruh asuransi Kelly dan Tom. Kelly lantas sadar, semua ini merupakan ulah ayah tirinya yang pianjingin tersebut. Kelly menemukan sebuah pistol dengan 5 peluru. Tak ambil pusing, ia segera membawa pistolnya dan menembaki harimau itu. Tom diminta pergi ke ruangan laundry, sementara Kelly mencari harimau itu untuk ditembak. Saat pas samprok sama harimau buas itu, Kelly langsung melepas tembakan, namun gagal. Kelly pun langsung melarikan diri dan berhasil keluar dari jendela rumah itu dengan melepaskan sepotong papan yang menutupi jendela tersebut. Saat sudah di luar rumah, Kelly pun terpaksa harus kembali ke dalam karena Tom masih ada di dalam. Dia kembali memanjat dan segera menemukan Tom dan bersembunyi bersama di lemari es freezer. Dirasa aman dari harimau, mereka berdua pun kaboboan. Keesokan paginya, Kelly dan Tom mendengar suara papan mulai dibuka dari pintu depan. Kelly dan Tom segera keluar dari lemari es tersebut dan melihat John sedang memegang senapan untuk membunuh harimau supaya tak menyerangnya. Si John yang temukan Kelly rewas melihat anak tirinya itu masih hidup bersama dengan Tom. Akhirnya si Tom pun langsung mengaku bahwa dirinya lah yang melepas harimau ke dalam rumah untuk membunuh mereka. Dan ketika si John sedang ngobrol, tiba-tiba saja harimau itu menyerang si John, sampai si John pun terwalakaya. Memanfaatkan kesempatan itu, Kelly dan Tom pun berhasil kabur dan keluar. Cerita pun selesai. Karena menurut saya sudah tidak ada lagi yang saya sampaikan, maka dari itu saya dari pusat mengatakan cukup sekian dan terima gaji. Bye-bye.